Zhu Xuanyu adalah wakil presiden Royal Elite Academy. Qin Sheng yang lebih tua adalah dekan. Senator bukanlah jabatan resmi, melainkan gelar kehormatan bagi sebagian orang yang sangat dihormati. Penatua yang hebat adalah orang yang paling dihormati. Qin Sheng adalah penatua yang hebat. Qin Sheng tidak pernah bertanya tentang urusan akademi, dan dia bahkan jarang muncul di akademi. Zhu Xuanyu bertanggung jawab atas semua urusan kampus. Tidak ada yang mengira Qin Sheng akan datang ke akademi hari ini, bahkan Zhu Xuanyu pun tidak. Saat melihat Qin Sheng muncul, Zhu Xuanyu sudah mendapat firasat bahwa ada yang tidak beres dengan Qin Sheng kali ini. Jika tidak, menurut temperamen Qin Sheng, dia pasti tidak akan datang ke akademi tanpa menyapa. Mata Qin Sheng tertuju pada Chen Yang. Apakah ini juga dari kampus kita? Qin Sheng tiba-tiba bertanya. Begitu Xuanyu mendengar kata-kata Qin Sheng, dia segera menghentikan Chen Yang. Chen Yang, datang ke sini dan sapa dekan Qin di kampus. Dia adalah penatua dan dekan kampus. Zhu Xuanyu khawatir bahwa Chen Yang tidak mengenal Qin Suci, akan sangat buruk jika bersikap sombong di depan Qin Sheng. Meskipun Zhu Xuanyu bertanggung jawab atas urusan khusus kampus. Tapi Qin Sheng tetap menjadi dekan perguruan tinggi tersebut, dan Zhu Xuanyu akan memberikan wajah pada Qin Sheng tidak peduli apa alasannya. Zhu Xuanyu hanya tidak ingin berita bahwa dia tidak cocok dengan Qin Sheng menyebar. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Zhu Xuanyu, dia berjalan ke arah Qin Sheng dan menyapanya dengan hormat. Dekan, nama saya Chen Yang. Chen Yang. Qin Sheng menatap wajah Chen Yang dan bertanya. Dia bertanya, dari mana asalmu? Zonghai. Ketika Qin Sheng mendengar kata Zonghai, cahaya lain melintas di matanya. Dia bertanya dengan tenang, apa pekerjaan orang tuamu? Ayah saya adalah seorang sopir bus dan ibu saya menganggur di rumah. Begitu Chen Yang mengatakan ini, para siswa yang hadir mulai berbicara. Mereka semua adalah anak-anak dari orang-orang yang berkuasa. Di seluruh perguruan tinggi, hanya sedikit yang berasal dari keluarga miskin. Tetapi meskipun keluarganya miskin, itu hanya relatif terhadap anak-anak yang berkuasa ini, tetapi lebih baik daripada keluarga Chen Yang. Di seluruh akademi, hanya keluarga Chen Yang yang terburuk. Orang-orang ini tiba-tiba mengerti bahwa setelah berdebat lama, Chen Yang sebenarnya bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu, lagi pula tidak ada apa-apa di rumah, dan dia tidak peduli jika keadaan menjadi lebih buruk. Chen Yang ini memang tidak kompeten. Begitu dia mendengar tentang situasi keluarganya, dia tahu ada sesuatu yang buruk di rumah. Iya, benar, pantas saja dia begitu tidak menghormati Luo Guoyi. Dia tidak takut pada langit dan bumi. Orang ini direkomendasikan oleh Dekan Su. Harap kecilkan suara Anda agar Dekan Su tidak mendengarnya. Zhu Xuanyu telah mendengar diskusi orang-orang ini. Dia tidak menganggapnya serius. Dia melihat di Qin Sheng dan menjelaskan, meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, rata-rata, tetapi keterampilan medisnya sangat baik, dan karakternya sangat baik. Karakter yang baik, Qin Sheng berkata dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata Zhu Xuanyu, saya mendengar bahwa dia mempermalukan Dr. Luo Guo begitu dia datang, apakah itu benar atau salah? Jantung Zhu Xuanyu berdetak kencang. Setelah pertengkaran yang panjang, Qin Sheng datang ke sini untuk Luo Xuan. Zhu Xuanyu tiba-tiba teringat bahwa ketika Luo Xuan pertama kali tiba di Royal Elite Academy, Qin Sheng bertemu Luo Xuan sendirian. Qin Sheng tampaknya sangat optimis tentang Luo Xuan. Ada rumor bahwa Qin Sheng berteman dengan ayah Luo Xuan. Zhu Xuanyu tidak menganggapnya serius pada saat itu, tetapi Luo Xuan memang sedikit berlebihan di Royal Elite Academy. Zhu Xuanyu tidak optimis tentang Luo Xuan, tetapi rekomendasikan oleh Yu Shen dan lulus penilaian akademi, Zhu Xuanyu menandatangani dan menyetujui pada akhirnya. Bahkan jika Zhu Xuanyu ingin mengusir Luo Xuan, dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Dia memang mengkhawatirkan Qin Sheng. Sekarang sepertinya Qin Sheng tiba-tiba datang ke akademi hanya untuk Luo Xuan. Rumornya memang benar. Qin Sheng dan keluarga Luo benar-benar berhubungan. Zhu Xuanyu merasakan sakit kepala, tetapi dia berkata dengan tenang, masalah ini adalah cerita yang panjang. Faktanya, Chen Yang tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Luo Xuan sekarang sedang menyiapkan sub jiwa yang hilang. Pada saat itu, masalah ini akan terselesaikan. Tanda seru petik 2, sub jiwa yang hilang. Qin Sheng agak asing ketika dia mendengar namanya, apa ini? Obat tradisional Tiongkok. Tepatnya, ini harus obat tradisional Tiongkok tambahan. Zhu Xuanyu berkata, ini agak mirip dengan anestesi yang digunakan di rumah sakit kami.
Tapi tidak sepenuhnya mirip. Formula sub jiwa yang hilang adalah salah satu dari 10 resep kuno yang telah hilang. Hilang. Qin Sheng mendengar kata-kata Zhu Xuanyu dan menatap Zhu Xuanyu, kalau begitu bisakah Luo Guoyi membuat sub jiwa yang hilang? Luo Xuan memiliki resep rahasia untuk sub jiwa yang hilang, tetapi dirahasiakan. Zhu Xuanyu berkata, selama dia bisa membuat Lost Soul Soup, aku akan memecat Chen Yang. Oh, itu dia. Qin Sheng memandang Chen Yang dan tiba-tiba bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu tahu cara membuat Lost Soul Soup? Aku. Titik tanda seru petik 2. Chen Yang berhenti. Dia tidak menyangka Qin Sheng tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini padanya. Sebenarnya Chen Yang sangat tahu cara membuat Lost Soul Soup, tapi masalahnya sekali Chen Yang membuat Lost Soul Soup pasti akan menarik perhatian orang. Ini adalah kota kekaisaran, dan Chen Yang harus berhati-hati di kota kekaisaran dan tidak menarik terlalu banyak perhatian. Bagaimanapun, dia adalah putra Chen Xiao. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Chen Xiao tiba-tiba menyinggung keluarga kerajaan karena alasan yang tidak diketahui. Jika ada yang tahu bahwa dia adalah putra Chen Xiao, Chen Yang pasti akan ditangkap. Sebelum Chen Yang dapat berbicara, Qin Sheng sudah berkata, karena ini adalah resep kuno yang hilang, maka tidak akan mudah menemukannya. Perpustakaan kampus kita memiliki banyak koleksi buku. Mungkin resep kuno untuk sub jiwa yang hilang adalah tersembunyi di perpustakaan. Dekan Zhu, Anda harus bekerja lebih keras. Jika Anda dapat menemukan resep kuno ini, itu akan menjadi hal yang hebat. Anda mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik, kata Zhu Xuanyu. Pada saat ini, suara Luo Xuan tiba-tiba dengar, Din Qin, mengapa kamu ada di sini? Luo Xuan terlihat membawa kotak tertutup di tangannya dan datang ke studio. Dia meletakkan kotak itu di atas meja di depan dan melangkah ke Qin Sheng, saya baru saja membuat sub jiwa yang hilang. Saya tidak tahu Din Qin ada di sini. Sub jiwa yang hilang. Qin Sheng mendengar Luo Xuan menyebutkan yang hilang Soul Soup dan melihat ke kotak, apakah kotak itu berisi Lost Soul Soup? Itu benar, Luo Xuan mengangguk. Dia melangkah ke kotak itu, membukanya, dan memperlihatkan bagian dalamnya. Sebuah toples porselen. Saat Luo Xuan membuka toples porselen, aroma keluar dari toples porselen. Dalam sekejap, seluruh studio dipenuhi aroma. Semua orang tertarik dengan aromanya dan tersenyum. Luo Xuan berkata dengan keras, ini adalah sub jiwa yang hilang. Ini dapat membuat orang tersesat untuk sementara dan melupakan kekhawatiran mereka, tetapi efek sampingnya juga sangat jelas. Orang yang meminum sub jiwa yang hilang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Mata Luo Xuan menatap Chen Yang, apakah kamu ingin mencobanya? Chen Yang hendak berbicara ketika Qin Sheng tiba-tiba melangkah ke depan Luo Xuan, biarkan aku mencobanya. Qin Sheng berinisiatif untuk mencobanya. Ini di luar dugaan semua orang. Bahkan Zhu Xuanyu pun terkejut. Ini bukan lelucon. Qin Sheng adalah seorang tetua yang hebat dengan karakter moral yang tinggi dan rasa hormat yang tinggi. Jika terjadi sesuatu karena tes narkoba, Zhu Xuanyu tidak bertanggung jawab. Meskipun Zhu Xuanyu adalah seorang pangeran, Qin Sheng hampir dipuji sebagai orang suci. Yang diinginkan Royal Academy adalah gelar Qin Sheng, Grand Elder, untuk menjadikan Royal Elite Academy sebagai akademi aristokrat paling terkenal. Ini tidak akan berhasil. Zhu Xuanyu bergegas dan menghentikan Qin Sheng, Din Qin, efek samping dari sub jiwa yang hilang ini terlalu besar. Saya pikir Dekan Qin sebaiknya tidak mencobanya. Iya, Anda sebaiknya tidak mencobanya, Luo Xuan tidak berani membiarkan Qin Sheng menguji obatnya. Qin Sheng ini sudah tua, entah kecelakaan apa yang akan terjadi setelah Qin Sheng meminum Lost Soul Soup miliknya. Sup jiwa hilang Luo Xuan mengandung beberapa bahan obat yang hanya dia yang tahu. Bahan obat ini sangat tidak ramah bagi orang tua seusia Qin Sheng. Luo Xuan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Qin Sheng tersenyum, saya hanya ingin tahu tentang efek dari Lost Soul Soup, jadi saya ingin mencobanya. Dekan tua, yang dia buat bukanlah Lost Soul Soup. Suara Chen Yang tiba-tiba terdengar. Chen Yang berada tepat di sampingnya dan tetap diam. Baru pada saat inilah Chen Yang berbicara, jika kamu meminum apa yang disebut sub jiwa yang hilang ini, pada usiamu, aku khawatir. Tanda seru petik 2. Zhu Xuanyu sudah menebak apa yang akan dikatakan Chen Yang, dan menyela Chen Yang langsung. Chen Yang, jangan bicara omong kosong di depan Dekan Qin. Dekan Qin dalam keadaan sehat. Bahkan jika efek samping dari ramuan jiwa yang hilang serius, Dekan Qin tidak akan mendapat masalah apapun. Zhu Xuanyu adalah khawatir Chen Yang akan menyinggung Qin Sheng.
Chen Yang menarik kembali apa yang dia katakan kemudian, singkatnya, ini bukan sup jiwa yang hilang. Qin Sheng memandang Chen Yang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, bagaimana Anda tahu ini bukan sup jiwa yang hilang? Saat kamu mencium semangkuk obat ini, kamu sudah tahu bahwa semangkuk obat ini mengandung bunga sisi lain. Chen Yang menatap langsung ke Luo Xuan, bunga sisi lain adalah produk terlarang, dari mana kamu mendapatkan bunga dari sisi lain? Ah! Tanda seru. Luo Xuan terkejut. Dia tidak menyangka Chen Yang benar-benar mengetahui bahwa mangkuk obat berisi bunga Bian Ming Luo. Bagaimana Luo Xuan bisa tahu cara membuat sup jiwa yang hilang? Tetapi untuk menyelamatkan reputasinya, Luo Xuan tidak punya pilihan selain membuat apa yang disebut sup jiwa yang hilang. Menurut apa yang dikatakan Chen Yang sebelumnya, ramuan jiwa yang hilang mirip dengan obat bius dan dapat membuat orang kehilangan kesadaran untuk sementara. Luo Xuan memikirkan Mabo Tang yang biasa digunakan dalam pengobatan Tiongkok. Obat ini digunakan untuk membuat pasien melupakan rasa sakitnya untuk sementara, dan efeknya mirip dengan ramuan jiwa yang hilang. Namun untuk meningkatkan efektivitasnya, Luo Xuan secara khusus memasukkan bunga sisi lain. Bunga dunia lain ini sangat beracun. Luo Xuan juga memperoleh serbuk sari dari belahan dunia lain melalui beberapa saluran khusus. Dia menghargai serbuk sari tersebut dan menunggu sampai digunakan saat dibutuhkan. Sekaranglah saatnya bunga lawang paling dibutuhkan. Selama serbuk sari bunga lawang dimasukkan ke dalam mangkuk yang disebut sup penghilang jiwa ini, dapat menyebabkan halusinasi dan membuat orang tidak mampu untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan menyebabkan jiwa meninggalkan tubuh. Ilusi. Luo Xuan sangat yakin bahwa efek dari sup jiwa hilang yang dibuatnya akan sama persis dengan sup jiwa hilang yang legendaris, atau bahkan lebih baik dari itu. Luo Xuan diam-diam bangga, berpikir bahwa dia adalah dewa pengobatan yang hidup. Namun, racun dari bunga Ming Luo sisi lain terlalu kuat dan tidak dapat digunakan pada orang tua. Luo Xuan tidak menyangka Qin Sheng ingin menguji obatnya sendiri, yang mana hal itu sama sekali tidak mungkin. Setelah Qin Sheng meminum semangkuk obat ini, Qin Sheng dapat melaporkan di bawah. Luo Xuan tidak menyangka Chen yang benar-benar akan mengatakan bahwa ada bunga Ming Luo dari sisi lain di antara mereka. Namun, Luo Xuan tidak akan pernah mengakuinya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sisi lain dunia adalah Lohua. Jenis bahan obat apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Luo Xuan mulai bertingkah bodoh saat ini. Apakah kamu tidak tahu bunga Ming Luo di sisi lain? Apakah kamu masih dari keluarga Xuanmen Luo? Itu benar-benar mempermalukan keluarga Luomu. Chen yang berkata tanpa basa-basi, bahkan jika kamu belum melihatnya, kamu pasti pernah mendengarnya itu, Anda sebenarnya berpura-pura belum pernah mendengarnya. Apa ada bunga Ming Luo di sisi lain? Qin Sheng tiba-tiba bertanya. Zhu Xuanyu tampak serius, itu adalah sesuatu yang dilarang untuk tumbuh di masa lalu. Ini sangat beracun. Secara logika, sisi lain dari bunga dunia bawah seharusnya telah menghilang, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, seseorang telah membudidayakan sisi lain dari dunia bawah bunga. Aku hanya melihatnya. Hanya sedikit orang yang memiliki bunga sisi lain. Jika memang ada bunga sisi lain dalam sup jiwa yang hilang ini, maka situasinya akan serius. Luo Xuan, katakan sejujurnya, apakah ada bunga dari sisi lain dalam sup ini? Tidak, Luo Xuan berkata dengan pasti. Dia memfitnah saya. Benarkah? Saya punya cara untuk membuktikan apakah ada bunga dari dunia lain di dalam sup jiwa yang hilang. Chen yang berkata, Luo Xuan, saya akan membuktikannya sekarang. Lihat, saat Chen yang berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan Soul Seizer dari tubuhnya. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku oleh Dewa Pengobatan Song Yishen. Dewa Pengobatan adalah paman dari Saint Medis Song Xianzi. Dia yang terbaik dalam semua jenis bahan obat. Chen yang berkata, dulu, ketika sisi lain bunga Ming Luo dunia muncul di kota Zonghai, Dewa Pengobatan secara khusus membuat jarum ini untuk mengidentifikasi apakah ada bunga dari sisi lain. Selama jarum ini ditempatkan di sup jiwa yang hilang, toksisitasnya bunga sisi lain akan bereaksi dengan jarum yang dibuat khusus ini. Saya tidak percaya. Mata Luo Xuan tertuju pada jarum di tangan Chen Yang. Menurutnya, itu hanyalah jarum biasa yang sangat biasa. Bagaimana mungkin ia bereaksi dengan serbuk sari dari bunga sisi lain? Luo Xuan pernah membaca buku-buku kuno dan mengetahui bahwa sisi lain dari bunga itu sangat beracun bagi manusia, tetapi racun ini sangat stabil dan tidak ada cara untuk mengujinya. Luo Xuan juga mengujinya dengan serbuk sari bunga biangan Ming Luo,
dan tidak bereaksi apapun dengan emas, perak, batu giok, del. Luo Xuan percaya bahwa Chen Yang pasti menipunya, dan dia tidak akan tertipu. Chen Yang tersenyum, sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat dan melihat apakah kamu memiliki reaksi. Tanda seru petik 2. Chen Yang berjalan ke arah Luo Xuan dan langsung menuangkan sup jiwa yang hilang. Chen Yang memasukkan jarum di tangannya ke dalam sup jiwa yang hilang. Dalam sekejap, semua mata Zhu Xuanyu, Qin Sheng, dan lainnya tertuju pada toples porselen. Setelah jarum jatuh ke dalam, tidak ada reaksi. 10 detik kemudian, Luo Xuan tertawa bangga dan berkata, 10 detik telah berlalu. Tidak ada reaksi di sini. Chen Yang, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Tunggu sebentar, kata Chen Yang. Mengapa kamu menunggu? Jika ada reaksi, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Luo Xuan berkata, suntikan ini dibuat oleh Dewa Pengobatan sendiri. Semua orang tahu nama Dewa Pengobatan, dan apa yang dia buat tidak akan pernah salah. Tapi ini tidak ada reaksi dari jarumnya, yang berarti tidak ada bunga dunia lain di sub jiwaku yang hilang. Sebelum Luo Xuan selesai berbicara, tiba-tiba, terdengar suara di dalam pot porselen. Segera setelah itu, jarum mulai berputar cepat di dalam toples porselen. Luo Xuan tercengang. Saat jarum di dalam toples porselen berputar, ekspresi Luo Xuan berubah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Luo Xuan tidak akan pernah percaya itu benar. Ternyata cara ini bisa digunakan untuk memverifikasi apakah ada bunga dari belahan dunia lain. Tidak banyak catatan tentang bunga Mingluo di sisi lain. Budidaya bunga dari belahan dunia lain telah dilarang di semua dinasti, sehingga banyak orang yang belum pernah melihat bunga dari belahan dunia lain. Luo Xuan juga belum pernah melihatnya. Kadang-kadang, saya bertemu Shen Mancheng, yang juga seorang ahli pengobatan Tiongkok, dan saya melihat keampuhan sisi lain bunga dari Shen Mancheng. Dia tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membeli serbuk sari bunga Mingluo sisi lain dari Shen Mancheng. Dalam resepnya, dia memasukkan sedikit serbuk sari dari bunga di belahan dunia lain. Namun jumlah serbuk sari dari sisi lain bunga inilah yang membuat obat yang disiapkannya memiliki efek yang jelas. Banyak pasien langsung merasakan efek setelah meminum obat yang diresepkannya. Sedemikian rupa sehingga reputasi Luo Xuan semakin besar. Luo Xuan juga bangga dengan bunga Mingluo di sisi lain. Namun dia tidak tahu banyak tentang bunga sisi lain, apalagi cara verifikasi ini. Luo Xuan tercengang saat itu. Ini, Luo Xuan ingin bertahan, tetapi masalahnya adalah semua orang yang hadir melihat jarum berputar di dalam toples porselen. Pada saat ini, Chen yang mengulurkan tangan, meraih pakaian Luo Xuan, dan menarik Luo Xuan. Luo Xuan, sebagai ahli pengobatan Tiongkok, kamu berani menggunakan bunga sisi lain. Ini adalah produk terlarang. Kamu merugikan orang. Mata Chen yang melebar dan dia meraung, kamu tidak berbicara tentang yang hilang sub jiwa, jelas merupakan racun yang membuat orang berhalusinasi, kamu telah mempermalukan keluarga Luomu. Bukan aku. Aku tidak tahu itu racun. Luo Xuan sedang dalam kekacauan saat ini. Dia belum pernah melihat perebutan jiwa sebelumnya, dan dia benar-benar mengira itu hanya digunakan oleh Dewa Pengobatan untuk memverifikasi bunga dari sisi lain. Ketika Luo Xuan melihat Soul Seizing berputar di dalam toples porselen, itu benar-benar karena Soul Seizing dan Bianan Minglohua telah bereaksi. Sedikit yang mereka tahu, Chen Yang lah yang mengendalikan perampasan jiwa dan dengan sengaja memutarnya di dalam toples porselen. Sejak Luo Xuan percaya bahwa perampasan jiwa dapat memverifikasi sisi lain dari Minglohua, Luo Xuan telah ditipu oleh Chen Yang, dan dia dikutuk. Sekarang Luo Xuan sendiri tidak tahu alasan apa yang harus dibuat. Chen Yang sengaja meraung keras, hanya tidak ingin memberi Luo Xuan kesempatan untuk bereaksi. Luo Xuan, seorang ahli pengobatan Tiongkok yang bermartabat, sekarang bingung, tidak setenang sebelumnya. Jika dia punya pilihan, Luo Xuan pasti tidak akan memilih melawan Chen Yang, apalagi siaran langsung di depan umum. Bagaimana dia tahu bahwa Chen Yang akan berkomplot melawannya? Chen Yang melihat kekacauan Luo Xuan dan khawatir dengan reaksi Luo Xuan, jadi dia berteriak, Luo Xuan, tahukah kamu bahwa sisi lain bunga Mingluo di dunia adalah barang terlarang? Jika kamu menggunakannya untuk membuat obat, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu di penjara. Mungkin, kamu juga bisa langsung dijatuhi hukuman mati. Tidak, aku tidak mau mati, kata Luo Xuan. Chen Yang mencibir, itu bukan urusanku, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu sekarang.
Chen Yang sengaja mengeluarkan ponselnya di depan Luo Xuan. Pada saat itu, Luo Xuan tiba-tiba menerkam Chen Yang, mencoba mengambil ponsel Chen Yang. Bagaimana Chen Yang bisa membiarkan Luo Xuan mengambilnya? Dia hanya berbalik dan dengan mudah menghindarinya, menatap Luo Xuan. Luo Xuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menghentikan saya untuk menelepon polisi? Berikan teleponmu. Luo Xuan berteriak. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Luo Xuan, seringai menghina muncul di sudut mulutnya, dan dia memutar telepon, kantor polisi. Ini adalah Royal Elite Academy, dan ada orang di sini yang menggunakan bunga Netherworld yang dilarang. Begitu Chen Yang mengatakan ini, Luo Xuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Chen Yang menjauh darinya, dan berlari keluar. Chen Yang meletakkan teleponnya. Dia tidak menelepon sama sekali, Chen Yang hanya sengaja menakuti Luo Xuan. Luo Xuan ini sebenarnya tertipu. Luo Xuan mengira Chen Yang memanggil polisi, jadi dia mendorong Chen Yang pergi dengan cara apapun. Chen Yang dengan sadar menyingkir untuk membiarkan Luo Xuan lari. Dengan sedikit kekuatan Luo Xuan, jika Chen Yang mencoba memblokir Luo Xuan tidak hanya tidak akan mampu mendorong Chen Yang menjauh, tetapi dia sendiri akan dikeluarkan. Luo Guei. Tepat ketika Luo Xuan bergegas keluar dari studio, Yu Shen berjalan ke studio. Dia hampir bertabrakan dengan Luo Xuan. Yu Shen tidak ada di studio dan tidak tahu apa yang terjadi di studio. Dia melihat Luo Xuan bergegas keluar studio dan mengira ada sesuatu yang terjadi di studio, jadi dia menelepon Luo Xuan. Tetapi saat ini, Luo Xuan hanya ingin segera pergi dari sini. Dia tidak mau ditangkap. Kalau dia tertangkap, dia akan tamat sepenuhnya. Luo Xuan mendorong Yu Shen dengan keras. Yu Shen tidak memiliki pertahanan sama sekali, namun dengan dorongan kuat Luo Xuan, tubuh Yu Shen tiba-tiba terjatuh ke belakang, berdebar. Tamamori tiba-tiba jatuh ke tanah. Dokter Luo Guei, apa yang kamu lakukan? Yu Shen berdiri dengan seringai di pantatnya. Dia hendak mengeluh kepada Luo Xuan, tetapi dia melihat Luo Xuan bergegas ke lift. Tamamori masuk. Ada apa dengan Dokter Luo? Saya baru saja bertemu Dokter Luo di pintu. Dia sepertinya gila. Yu Shen menggosok pantatnya dan berkata, saya didorong ke bawah olehnya. Zhu Xuanyu berkata dengan wajah tegas, Luo Xuan baru saja meminum sup jiwa yang hilang. Bawakan dia kemari. Apakah sup jiwa yang hilang sudah dibuat? Yu Shen mendengar Zhu Xuanyu menyebutkan bahwa Luo Xuan telah membawakan sup jiwa yang hilang, dan matanya melihat ke toples porselen, itulah sup jiwa yang hilang. Enakkah? Ini menunjukkan bahwa Luo Guei masih sangat cakap, tidak seperti beberapa anak muda yang tidak mengetahui ketinggian dunia dan sombong. Yu Shen mengejek Chen Yang. Karena Chen Yang direkomendasikan ke akademi oleh Zhu Xuanyu, Yu Shen tidak berani mengkritik Chen Yang langsung di depan Zhu Xuanyu, jadi dia hanya bisa melontarkan sindiran. Zhu Xuanyu melirik Yu Shen dan berkata dengan dingin, mari kita tidak membicarakan apakah yang dia buat adalah sup jiwa yang hilang. Jika dia berani memasukkan bunga sisi lain bumi ke dalam sup jiwa yang hilang, dia tidak memenuhi syarat untuk melayani di Royal Elite Academy. Tanda seru petik 2. Apa itu bunga dari sisi lain? Tanya Yu Shen. Obat terlarang. Zhu Xuanyu berkata dengan dingin, itu bisa mengubah orang menjadi zombie berjalan. Yu Shen, segera pecat Luo Xuan. Ah, aku akan memecatnya sekarang. Bagaimana bisa Yu Shen berpikir seperti itu segalanya akan menjadi masalah besar, Luo Xuan terlalu berani. Dia berani memasukkan obat terlarang ke dalam obatnya, bukankah ini mencari kematian? Meski Luo Xuan direkomendasikan oleh Yu Shen kini hanya ingin mengakhiri hubungan dengan Luo Xuan secepatnya. Chen Yang menyingkirkan penangkap jiwanya. Saat ini, tidak ada yang peduli apakah yang dibuat Luo Xuan adalah sup jiwa yang hilang. Luo Xuan benar-benar hancur kali ini. He Qianqian berlari ke arah Chen Yang dan memeluk Chen Yang dengan hangat. Aku selalu percaya kamu akan menang, kata He Qianqian. Masih siaran langsung. Chen Yang mengingatkan He Qianqian. He Qianqian kemudian teringat dan segera melepaskan tangannya. Pada saat ini, Qin Sheng tiba-tiba berjalan ke arah Chen Yang dan mengulurkan tangannya. Bolehkah saya melihat jarum yang baru saja Anda gunakan? Qin Sheng ingin melihat penangkap jiwa milik Chen Yang. Chen Yang mengulurkan tangannya, dan Soul Seizing muncul di telapak tangannya. Qin Sheng mengulurkan jarinya dan mengambil Soul Seizer. Matanya mengamati si pencuri jiwa. Zhu Xuanyu datang dan berkata, Dekan tua, karena Anda di sini, saya hanya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Qin Sheng sangat dihormati, dan Zhu Xuanyu ingin memberi Qin Sheng rasa hormat yang diperlukan. Meskipun Qin Sheng tidak pernah mencampuri urusan kampus,
Zhu Xuanyu tetap ingin berbicara dengan Qin Sheng tentang urusan kampus. Qin Sheng mengangguk, oke. Qin Sheng meletakkan penjamret jiwa di tangan Chen Yang. Saat Chen Yang menyingkirkan penjamret jiwa, Qin Sheng tiba-tiba berkata, namamu Chen Yang, kan? Iya, Chen Yang mengangguk. Ikutlah denganku, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Setelah Qin Sheng mengatakan ini, dia melirik Zhu Xuanyu lagi, Wakil Presiden Zhu, kamu ikut juga. Zhu Xuanyu juga terkejut dengan kata-kata Qin Sheng. Qin Sheng tidak pernah terlalu memperhatikan urusan perguruan tinggi ini, tapi kali ini tidak biasa. Zhu Xuanyu samar-samar merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Luo Xuan. Di dalam kantor dekan, Qin Sheng duduk di kursi dan memandang Chen Yang, jarum itu seharusnya menjadi Horcrux untuk merebut jiwa, kan? Pada saat ini, ekspresi Chen Yang dan Zhu Xuanyu sedikit berubah. Zhu Xuanyu tahu sebelumnya bahwa Chen Yang memiliki Horcrux untuk merebut jiwa. Ketika Zhu Xuanyu melihat Chen Yang mengeluarkan Soul Seizer barusan, dia sengaja diam karena dia ingin melihat Luo Xuan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pikir Qin Sheng tidak tahu Soul Seizing, tapi dia tidak berharap Qin Sheng mengenali Soul Seizing secara sekilas. Chen Yang juga terkejut. Mendengar kata-kata Qin Sheng, Chen Yang berhenti sejenak, mengangguk dan mengakui, ya, itu menarik jiwa. Dengan cara ini, Anda tidak tahu apakah benar-benar ada pantai lain dalam sub jiwa hilang Luo Xuan. Bunga Mingluo hanya ingin menakuti Luo Xuan. Qin Sheng berkata, tetapi siapa sangka Luo Xuan benar-benar memasukkan sisi lain bunga Mingluo ke dalam sub jiwa yang hilang, kan? Ini, Chen yang ragu-ragu dan berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Saya sudah bisa mencium bau bunga dari sisi lain di dalamnya. Itu saja. Qin Sheng berkata, Chen Yang, saya tahu Anda direkomendasikan oleh Dekan Zhu untuk datang ke Royal Elite Academy. Tahukah kamu siapa orang-orang di perguruan tinggi ini? Anak-anak dari orang-orang yang berkuasa, kata Chen Yang. Itu benar, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah anak-anak dari orang-orang yang berkuasa. Qin Sheng berkata, hanya ada beberapa orang yang datang melalui rekomendasi, dan Anda adalah salah satunya. Kata-kata Qin Sheng membuat Chen yang merasa sedikit tidak nyaman. Dia awalnya tidak ingin datang ke Royal Elite Academy, Zhu Xuanyu mengundangnya untuk datang. Sekarang ada di mulut Qin Sheng, seolah dia memohon untuk datang. Setelah Zhu Xuanyu melihat reaksi Chen Yang, dia tahu bahwa Chen Yang sedikit tidak senang, dan segera berkata kepada Qin Sheng, Din Qin, saya dapat menjelaskan masalah ini. Faktanya, saya melihat bahwa Chen Yang masih muda dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa, jadi saya pikir saya mengundangnya untuk ke akademi untuk melatihnya. Saya mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Saya tahu, Qin Sheng berkata, tetapi itu tidak berarti bahwa ketika dia datang ke akademi, dia bisa menjadi sombong. Dekan Zhu, saya mendengar bahwa begitu dia tiba di akademi, dia menyinggung Feng Weiyuan, Liang Jianwei dan lainnya. Ketika Zhu Xuanyu mendengar kata-kata Qin Sheng, dia melirik ke arah Chen Yang. Hal-hal ini memang dilakukan oleh Chen Yang, dan Zhu Xuanyu tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Meskipun Feng Weiyuan dan yang lainnya memang sedikit sombong dan mendominasi, ini adalah Royal Elite Academy, dan mereka yang bisa belajar di sini memiliki status yang luar biasa. Chen yang masih muda dan energi, begitu dia masuk, dia sudah mengalami konflik dengan Feng Weiyuan. Zhu Xuanyu ingin membela Chen Yang, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Ketika Qin Sheng melihat Zhu Xuanyu terdiam, dia melihat ke arah Chen Yang, bukan karena saya menargetkan Anda, tetapi Anda memiliki masalah dengan karakter Anda dan menggunakan trik untuk membuat Luo Xuan terlihat buruk. Anda harus tahu bahwa Luo Xuan milik keluarga Luo dari Xuanmen. Sobat, Anda tidak hanya menyinggung Luo Xuan, tetapi seluruh keluarga Xuanmen Luo, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Begitu Qin Sheng mengucapkan kata-kata ini, Chen Yang juga menjadi sedikit marah. Chen Yang mendengar bahwa Qin Sheng ini tidak menyukainya dan ingin melindungi Luo Xuan. Din Qin, jika dia tidak memiliki hantu di dalam hatinya, bagaimana dia bisa tertipu? Chen Yang berkata, terlebih lagi, yang dia buat bukanlah sub jiwa yang hilang, tetapi ramuan biasa dari pengobatan Tiongkok. Zhu Xuanyu khawatir Chen Yang akan membuat marah Qin Sheng. Anda harus tahu bahwa Qin Sheng adalah orang yang sangat dihormati, jika Chen yang benar-benar membuat marah Qin Sheng, itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika Zhu Xuanyu ingin melindungi Chen Yang, itu tidak mudah. Din Qin, saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda dengan hati-hati.
Saya pribadi berpikir bahwa karakter Luo Xuan tidak lagi cocok untuk gelar pengobatan Tiongkok. Zhu Xuanyu berkata, selain itu, saya telah lama berencana untuk mengevaluasi kembali 10 besar dokter pengobatan Tiongkok. Qin Sheng melihat ke arah Zhu Xuanyu, Din Zhu, pendapat saya adalah dia tidak cocok untuk tinggal di Royal Elite Academy kami, tetapi jika Anda bersikeras agar dia tetap di Royal Elite Academy, dia harus menerima penilaian ketat. Ini yang seharusnya, Zhu Xuanyu mengambil alih kata-kata, dia baru dan harus lulus penilaian perguruan tinggi. Menurut peraturan perguruan tinggi, jika nilai penilaiannya kurang dari 100 poin dalam waktu setengah tahun, dia akan diminta pergi. Setengah tahun. Qin Sheng mendengar kata-kata Zhu Xuanyu dan menggelengkan kepalanya, saya pikir itu hanya 1 bulan. Dalam 1 bulan, jika dia mendapat nilai kurang dari 100 poin dalam penilaian, dia akan meninggalkan akademi. 1 bulan, ya bukankah waktunya agak singkat? Kata Zhu Xuanyu. Sebelum Qin Sheng dapat berbicara, Chen Yang tiba-tiba berkata, kalau begitu 1 bulan. Jika saya gagal dalam penilaian dalam 1 bulan, saya akan meninggalkan akademi sendiri. Saya tidak akan tinggal di akademi. Qin Sheng mengangguk, oke, hanya 1 bulan. Tanda seru petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Zhu Xuanyu lagi, Din Zhu, karena penilaiannya selama 1 bulan, maka dalam bulan ini, dia diperbolehkan melakukan apa saja di kampus. Beri dia izin untuk berjalan di area tersebut. Tanda seru petik 2. Area mana saja? Zhu Xuanyu memandang. Telah mendengar kata-kata Qin Sheng, oke. Saya sedikit lelah dan tua, jadi saya bisa mengambil beberapa langkah. Saya hanya merasa lelah. Qin Sheng berkata, sebaiknya saya tidak peduli dengan urusan kampus ini dan menyerahkan semuanya kepada Dekan Zhu. Dekan Zhu, Anda boleh pergi. Zhu Xuanyu memandang Qin Sheng dan mengangguk. Tepat ketika Chen Yang dan Zhu Xuanyu pergi, Qin Sheng duduk di kursi dengan senyuman di bibirnya. Chen Yang. Qin Sheng diam-diam meneriakkan nama Chen Yang. Dia ada di sini. Qin Sheng berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Matahari menyinari wajah Qin Sheng, dan Qin Sheng menutup matanya. Saat ini, ekspresi Qin Sheng sangat rumit. Dia datang ke akademi kali ini hanya untuk menemui Chen Yang. Ketika Zhu Xuanyu menyebut nama Chen Yang, Qin Sheng merasa bahwa orang yang bisa dihargai begitu tinggi oleh Zhu Xuanyu jelas bukan orang biasa. Qin Sheng harus datang dan melihatnya. Ketika dia melihat Chen Yang, Qin Sheng sudah memikirkan pria itu. Tanda seru. Qin Sheng ingin menguji Chen Yang. Meski hal ini sejalan dengan peraturan kampus, sepertinya Qin Sheng sengaja mempersulit Chen Yang. Setelah He Qianqian mengetahui kejadian ini, dia merasa sedih pada Chen Yang, dekan tua itu tidak mempedulikan apapun sejak awal. Dia hanya mengangkatnya menjadi dekan karena reputasinya yang baik. Paman saya selalu bertanggung jawab atas kejadian di kampus. Kenapa dia harus ada di sini? Ning Jie berada di samping He Qianqian. Ketika dia mendengar kata-kata He Qianqian, dia dengan cepat mengulurkan tangannya, menutup mulut Cherry He Qianqian, dan mengingatkan, Qianqian, tolong jangan bicara omong kosong. Qin Sheng adalah penatua yang hebat dengan standar moral yang tinggi. Jika kata-katamu tersebar, kamu akan mendapat masalah. Dia Qianqian berkata tidak yakin, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Sayang, kamu benar, tetapi kamu tidak bisa mengatakan ini, mengerti? Kata Ning Jie. Jangan terlalu dipikirkan istriku, He Qianqian mendengar Ning Jie memanggil istrinya lagi, dan dia segera menundukkan wajahnya dan berkata, jika kamu memanggilku istri lagi, aku akan benar-benar berselisih denganmu. Aku tahu. Ning Jie tahu bahwa di depan Chen Yang, He Qianqian tidak akan mengizinkannya menelepon istrinya. Jika dia terus berteriak, menurut sifat He Qianqian, dia akan benar-benar berselisih dengannya. Aku haus, ayo cari air minum. Chen Yang mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang He Qianqian. Kamu ingin minum apa? He Qianqian tidak menyangka Chen Yang akan memeluknya dengan senyuman di wajahnya, terserah. Saya ingin minum teh susu. Ning Jie muncul. Chen Yang melirik Ning Jie, sebaiknya kamu minum air mineral. Di bangku halaman, Chen Yang, He Qianqian, dan Ning Jie sedang duduk di atasnya. Chen Yang meminum air mineral di tangannya. Dengan jentikan tangannya, botol air mineral itu dibuang ke tempat sampah di sebelahnya. Dekan tua ini cukup menarik. Chen Yang tersenyum dan berkata, bisa dibilang dia mempersulit saya dan membukakan semua area kampus untuk saya. Saya satu-satunya orang di kampus selain Dekan Zhu yang bisa memasuki semua area kampus. Apakah saya diuji?
Mustahil. He Qianqian dan Ning Jie tidak percaya ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yang. Buat apa aku berbohong kepada kalian? Chen Yang berkata, dia mengatakan bahwa dia tidak akan mempersulit saya, tapi dia memberi saya batas waktu 1 bulan, jika saya tidak mendapatkan 100 poin dalam penilaian, saya akan dikeluarkan. Anda tahu betapa sulitnya mendapatkan 100 poin. Mengerti. Saya menghitungnya dan menemukan bahwa saya harus mendapatkan nilai A atau lebih tinggi dalam setidaknya 30 kursus profesional. Ini sungguh mustahil. Tidak mungkin. He Qianqian berkata, seperti yang saya katakan tadi, dekan lama sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Kursus profesional di kampus kita ini semuanya terbaik. Apalagi 30 kursus, meski hanya 3 kursus Anda tidak bisa mendapatkan nilai A dalam sebulan. Ning Jie berkata, mari kita bicara tentang seni saya. Saya mempelajarinya untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, saya diberi nilai B. Kalau bukan karena gurunya adalah guru yang terbaik di negeri ini, aku akan memarahinya. Dia benar-benar mengira aku mudah dibully. Lagi pula, ibuku juga seorang pelukis terkenal, tapi dia memberiku nilai B. Kamu marah atau tidak? Tiba-tiba ponsel Chen yang berdering saat ini. Chen yang mengambil ponselnya, meliriknya, dan langsung menjawab panggilan tersebut. Saya baru saja tiba di kampus, dan saya akan melapor hari ini. Chen yang berkata, sangat menyenangkan di sini. Jika kamu tidak ingin datang ke sini, itu terserah kamu, aku tidak peduli. Chen yang menutup telepon. He Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Gu Bingqi. Chen yang berkata dengan tenang, dia akan datang ke akademi. Tidak semua orang bisa masuk ke kampus kita. Ketika Ning Jie mendengar kata-kata Chen Yang, sudut mulutnya sedikit terangkat, jika temanmu ingin kuliah, aku khawatir mereka tidak bisa masuk. Gu Bingqi akan datang. He Qianqian mengingatkan Ning Jie. Ada apa dengan Gu Bingqi? Apakah dia masih bisa masuk dengan santai? Ketika Ning Jie mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa nama itu terdengar familiar. Gu Bingqi ini terdengar familiar. Siapa dia? Putri, kata He Qianqian. Putri. Ning Jie tiba-tiba teringat, bukankah ini wanita yang dinikahi Su Yangyang? Pada saat ini, Ning Jie memandang Chen Yang, apakah kamu bercanda? Apakah dia benar-benar putri itu? Benar. Chen Yang sedikit mengernyit, untuk apa dia di sini? Tunggu sebentar. Ning Jie tiba-tiba berdiri dan menatap Chen Yang, Anda dan sang putri saling mengenal. Iya, benar. Chen Yang berkata, kami akrab satu sama lain. Putri, saya dengar dia sangat kuat. Ning Jie berkata, saya mendengar bahwa sang putri memiliki pembuluh darah roh bumi. Satu-satunya pembuluh darah roh bumi di negara ini. Pembuluh darah Dewa Surgawi. Chen yang mengoreksi, dia memiliki pembuluh darah Dewa Surgawi. Vena Dewa Surgawi. Ning Jie tercengang. Meskipun Ning Jie bukan seorang kultivator, pengurus rumah tangga di keluarganya adalah seorang kultivator. Ning Jie belajar beberapa hal tentang kultivator dari pengurus rumah tangga. Vena ilahi adalah vena spiritual terbaik. Saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki pembuluh darah ilahi. Selama Anda memiliki pembuluh darah ilahi, Anda bisa menjadi raja terkuat dan menerobos ke tingkat raja yang mendalam. Ning Jie tidak menyangka Putri Gu Bingqi memiliki pembuluh darah ilahi. Dalam sekejap, Ning Jie akhirnya mengerti mengapa Gu Bingqi harus menikah dengan keluarga kerajaan. Jangan membuat keributan seperti itu. Chen yang berdiri, sebaiknya saya memikirkan kursusnya. Saya bisa mendapatkan tingkat S dalam pengobatan Tiongkok, tetapi sulit untuk mengatakan hal lain. Pada saat ini, beberapa anak muda datang dan berdiri tepat di depan Chen Yang. Chen Yang mengangkat kepalanya dan memandang orang-orang muda ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu Chen Yang? Tanya seorang pemuda. Iya, Chen Yang berkata, apa yang kamu inginkan dariku? Kamu bocah, kudengar kamu cukup gila. Salah satu anak muda mendengus dingin, siswa malang yang datang melalui rekomendasi baru saja tiba. Perguruan tinggi itu begitu sombong sehingga bahkan tidak menganggap serius saudara kita Hao. Apakah kamu terlalu sombong? Saudara Hao, siapa itu? Kata Chen Yang. Li Hao, orang nomor 1 dalam ilmu pedang. Kata pemuda itu, kamu belum pernah mendengar namanya, kan? Saya benar-benar belum pernah mendengar tentang dia. Chen Yang berkata, saya pernah mendengarnya ilmu pedang, bukankah itu hanya 2 orang yang saling menusuk dengan tongkat? Kelihatannya membosankan, aku benar-benar tidak menyukainya. Jika kamu ingin menyeretku untuk belajar kendo, tidak perlu. Benda itu tampak seperti mainan anak-anak.
Chen Yang meremehkan bela diri kendo dengan pernyataan halus ini. Kata-kata Liang Jianwei itu benar. Orang bernama Chen ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika pemuda lain mendengar kata-kata Chen Yang, dia segera berkata, orang bernama Chen Yang, ikutlah dengan kami sekarang dan meminta maaf secara langsung kepada Saudara Hao. Mungkin Saudara Hao akan memaafkanmu, jika tidak, kamu tidak akan bisa hidup dengan baik di akademi.